people, welcome back to Becca's channel. Hai semuanya, jadi di video kali ini aku mau nge-review atau mau sharing ke kalian semua produk yang aku pakai untuk naik skincare rutin aku yang selama ini udah aku pakai kurang lebih 8 bulanan, dan juga ada beberapa yang baru aku pakai selama 1 bulan ini. Jadi buat kamu yang mau tahu atau penasaran dengan video ini, jangan skip videonya, tonton terus sampai habis, just keep on watching. Jadi muka aku itu sebenarnya kombinasi gitu, di bagian T-zone-nya ini agak berminyak tapi cenderung kering. Jadi kalau dalam satu kondisi itu, kalau misalnya produksi minyak aku itu berlebih, itu bener-bener dia kusam banget jadinya. Cuman ada juga kondisi dimana muka aku itu kering banget, bahkan bisa sampai ngelupas kulitnya itu, walaupun aku memang nggak pakai produk dari dokter sama sekali. Nah, pas deket mau dapet itu muka aku cenderung berminyak dan jerawatan itu sering muncul seperti ini. Ini seminggu yang lalu aku lagi dapet, jadi sisa-sisanya itu muncul gitu. Ini aku habis dari luar, jadi memang masih ketutupan sama bedak aku pakai seharian. Jadi nanti aku mau ngeliatin juga foto atau video before-nya, kalau aku ketemu nanti aku putar. Jadi ini muka aku setelah 8 bulan pemakaian. Nah, produk utama yang mau aku review di sini adalah produk Nature Republic. Jadi Nature Republic ini beberapa serangkaian seri yang aku beli memang langsung dari store-nya di Korea. Jadi itu menurut aku produknya bagus-bagus karena udah 8 bulan aku pakai, guys. 8 bulan aku pakai dan dia punya hasil. Oke, kita langsung aja ke produk yang pertama. Yang di sini sebenarnya untuk pembersihan muka biasanya pakai micellar water. Kalau nggak Garnier, Nivea yang ini. Kalau yang Garnier itu yang warna pink yang untuk normal, tapi nggak jarang juga aku pakai warna biru. Bedanya Nivea ini sama Garnier itu lebih mengangkat kotoran-kotoran yang ada di muka dibandingkan dengan Nivea ini. Karena Nivea ini agak sedikit susah untuk ngangkat maskara ataupun lipstick yang waterproof. Sedangkan yang Garnier itu dia jauh lebih ngangkat kotoran, baik itu maskara, walaupun memang masih ada sisa-sisanya, tapi dia lebih membersihkan dibandingkan Nivea ini. Cuman sekarang karena aku pakai yang Nivea, jadi aku akan nge-review yang Nivea aja. Karena muka aku ini cenderung kayak lebih sensitif, dia sering banget iritasi kalau kita ngebersihin pakai kapas ataupun pakai produk-produk yang beralkohol gitu. Jadi aku mensiasatinya dengan pakai grapeseed oil. Ini aku pakainya udah dalam 1 bulan ini, aku udah pakai grapeseed oil ini, dan ini memang benar-benar bagus karena dia melembabkan muka aku dan membuat muka aku tuh jauh lebih normal dibandingkan sebelum aku pakai ini. Karena sebelum aku pakai ini muka aku tuh sering kering kalau misalnya aku habis membersihkan muka, dan dia tuh kayak lecet gitu loh guys, kayak luka-luka terus merah. Karena memang muka aku tuh sensitif, jadi harus benar-benar di treatment sebaik mungkin, tapi untuk membersihkannya itu jangan sampai terlalu kasar. Jadi biasanya aku pakainya untuk membersihin muka, jadi aku pakai seluruh muka kayak gini. Jadi muka itu kayak lagi di massage gitu loh guys, jadi dipijet-pijet gitu, terus ke ininya, ke mata, untuk ngilangin ini si maskara yang waterproof itu. Ternyata si grapeseed oil ini menurut Dr. Alan Isaacson, ahli dermatologi dari New York, kalau minyak dari biji anggur ini baik untuk kulit yang sensitif dan rawan alergi. That's why kenapa aku
kayaknya cocok sama ini karena dia memang meminimalisir iritasi yang disebabkan oleh produk-produk lain yang aku pakai. Makanya sebelum aku treatment muka aku pakai dulu grapeseed oil ini. Jadi setelah anggur segar itu diperas untuk mendapatkan cairannya, biji yang tersisa itu diekstrak menjadi oil guys. Jadi ini memang benar-benar minyak dari biji anggur. Manfaat dari biji anggur ini itu untuk melembabkan tanpa menyumbat pori. Nah, makanya kenapa kalau aku pakai minyak ini dia nggak buat muka kita tuh jerawatan, karena dia sifatnya tidak menyumbat pori-pori. Sifat yang mudah diserap oleh kulit. Minyak ini juga berfungsi untuk memudarkan kantong mata. Terus dia mencegah peradangan. Yang tadi aku bilang muka aku tuh sensitif banget, apalagi kalau habis dibersihin pakai micellar water itu pasti jadinya tuh kayak merah-merah gitu. Makanya aku seneng pakai ini supaya muka aku tuh nggak terlalu iritasi pada saat dibersihkan. Ini kita bersihkan guys pakai kapas. Bersihinnya keluar ya. Ini udah aku bersihkan dan aku pijat-pijat pakai grapeseed oil. Rasanya itu emang lembab dan lengket. Untuk mengurangi lengketnya itu aku biasanya langsung pakai micellar water sebagai deep cleansing selanjutnya. Oke, di kapas. Biasanya kalau aku langsung pakai micellar water itu muka aku pasti kering dan dia kayak iritasi gitu guys. Tapi setelah aku pakai grapeseed oil ini memang benar-benar dia mengurangi radang yang disebabkan oleh gesekan dari micellar water dengan kapasnya ini. Nah, ini udah selesai. Kita pakai micellar waternya ini nggak terlalu kotor karena tadi udah kita bersihkan pakai grapeseed oil. Jadi memang muka aku tuh jadinya nggak terlalu kering, dia agak sedikit basah, kayak lebih lembab gitu dan lebih kenyal. Nah, selanjutnya produk yang aku pakai untuk ngebersihin muka itu biasanya ada dua, sabun sama scrub. Cuma scrub ini aku pakai seminggu itu 2 kali, dan ini udah aku pakai kemarin, jadi malam ini nggak aku pakai. Aku cuma mau nge-review kalau ini tuh bagus untuk ngebersihin komedo yang ada di dalam kulit kita dan membuang sel kulit mati kita gitu loh guys. Jadi setelah aku pakai ini emang rasanya itu kayak lebih cerah. Jadi guys, produk ini tuh untuk mengeksfoliasi kulit kita secara amat sangat dalam dibandingkan dengan produk yang lainnya. Jadi ini yang seri apricot. Jadi di sini dia itu deep, jadi maksudnya itu dia lebih membersihkan pori-pori kita. Terus dia juga untuk membersihkan muka agar muka kita itu lebih terlihat glowing dan lebih sehat. Dan itu memang menurut aku sih benar, klaim dari produk ini tuh benar karena aku udah pakai ini lumayan lama, sekitar ya yang aku bilang tadi sekitar 8 bulanan, dan hampir 1 tahun aku udah pakai ini. Dan produk ini tuh benar-benar awet banget. Jadi dia itu produknya tuh kayak gini warnanya itu tuh, dia ada kayak scrub oranye-oranye gitu, dan dia scrubnya itu memang sedikit kasar pas dipakai, tapi memang benar-benar membersihkan muka terutama di bagian hidung. Karena kalau hidung aku tuh sering gatal, kalian pernah ngerasain gak sih kalau hidung kita tuh gatal banget, kayak lebih kotor dan ada gerintilan gitu. Nah, setelah aku pakai ini gatalnya tuh hilang dan dia lebih halus gitu loh di bagian hidung. Aku biasanya pakai ini dalam 1 minggu tuh 2 kali, terkecuali kalau muka aku bener-bener lagi bermasalah kayak yang aku bilang tadi. Kalau hidung aku lagi gatal itu aku kudu harus pakai ini, karena memang dibandingkan aku gratilan pakai tangan aku, lebih baik aku bersihkan pakai ini aja. Untuk cara pakainya sendiri ini seperti cuci muka biasa. Kalau aku ini kita basahkan dulu muka kita, setelah basah baru kita scrub halus aja, jangan kasar-kasar banget, cukup pakai tangan, di scrub halus ke arah luar. Terus setelah di scrub tinggal kalian bilas aja, terus udah, aku nggak pakai sabun cuci muka lagi
karena menurut aku ini udah bersih, dan kita tadi juga udah melakukan pembersihan sebelumnya dengan micellar water, dengan grapeseed oil, jadi menurut aku itu udah cukup. Untuk dailynya aku biasanya pakai dari produk Nature Republic seri aloe vera. Aku belinya langsung di store di Korea. Aku pakai just tip kakak sepupu aku sendiri, dia tinggal di sana dan dia kadang pulang ke Indonesia itu dalam 1 tahun beberapa kali. Jadi kalau kalian yang mau just tip sama dia, nanti aku bakal taruh link Instagramnya di description box. Jadi ini udah mau habis, memang benar-benar aku pakai 8 bulan ini awet guys, 8 bulan, dan sampai 8 bulan baru habis. Ini aku pakai setiap hari. Jadi selama aku pakai sabun ini memang gak ada perubahan yang terlalu signifikan dari muka aku. Jadi produk ini memang benar-benar cuma untuk membersihkan muka aja dan membuat muka kita tuh terasa lebih fresh, dan dia juga nggak terlalu menarik muka kita, lebih lembab. Dia memang betul-betul membersihkan karena di dalamnya ini bentuknya tuh foam halus gitu, jadi nggak ada rasa keset ataupun rasa ketarik-tarik. Jadi final looknya itu bakal terlihat lebih sehat dan lebih lembab dibandingkan sabun yang lain. Jadi makanya aku suka dengan sabun ini, karena dia nggak buat muka kita itu rusak, tapi membuat muka kita itu jauh lebih sehat, walaupun memang tidak ada efek yang terlalu signifikan yang dihasilkan oleh produk ini. Aku bakal aplikasiin ini ke muka aku, ini tinggal sedikit banget, jadi aku kayaknya bakal beli sabun baru. Biasanya aku pakainya sedikit aja seperti ini. Oke, udah, ini aku udah selesai cuci muka dan aku udah ganti baju tidur. Jadi setelah aku pakai sabun ini, muka aku itu lebih bersih rasanya. Jadi udah bisa kalian lihat, ini pori-pori aku kelihatan sudah bersih semuanya. Udah nggak ada make up lagi, terus jerawat aku kelihatan. Selanjutnya, setelah kita membersihkan muka, aku biasanya pakai toner. Tonernya lagi-lagi dari Nature Republic Aloe Vera. Oh ya, untuk harganya ini, waktu itu aku beli di Korea. Ini tuh lagi promo dan murah banget, cuma seharga 60.000 sudah dapat sebanyak ini. Dan awet sampai 8 bulan guys. Aku makanya sedikit kayak tadi, dan itu bisa untuk seluruh muka. Cuman kalau aku lihat di harga store aslinya itu sekitar 90 ribuan untuk sabunnya ini. Terus produk kedua itu toner. Ini udah mau habis sedikit lagi, tapi sedikit ini pasti bisa bertahan selama berbulan-bulan, karena segini aku pakai dalam waktu 8 bulan. Ini entah aku yang terlalu pelit pakainya atau memang produknya yang bisa bertahan lama sih. Jadi fungsi dari aloe vera ini, toner ini, dia itu di sini klaimnya kalau aloe vera ini berasal dari California yang menghydrate dan melembabkan kulit. Jadi dari klaimnya ini memang benar-benar aku dapatkan di muka aku. Dia benar-benar menghidrasi kulit aku yang tadinya kering atau lagi iritasi. Jadi dia tuh jauh lebih sehat. Ini kemarin kalau harga store-nya itu sekitar 300 ribuan kalau nggak salah sih. Iya, 300 ribuan. Kalau kemarin di Korea aku belinya itu lagi diskon juga, cuma sekitar 200 sekian. Pokoknya total aku beli semua produk ini 6 item itu sekitar 650-an. Dan itu bisa bertahan 8 bulan guys. Jadi dalam 1 bulan itu kita nggak nyampe 100 ribu ngeluarin buat perawatan. Hemat kan? Itu tapi kalau belinya di Korea. Cuma kalau di store Indo kemarin aku totalin itu bisa sampai 800 sekian. Jadi perbedaannya itu ya lumayan jauh. Oke, jadi cara pakainya itu seperti ini. Ini aku pakainya udah 8 bulan ya guys. Emang ngefek di aku. Awalnya itu kulit aku kusam, kering, dan sering iritasi gitu. Tapi setelah pakai ini, kulit muka aku itu jauh lebih normal dan kayak lebih sehat. Ya kayak setidaknya kayak kulit orang normal gitu kan.
yang nggak banyak tingkah. Kalau dulu tuh muka aku sedikit-sedikit jerawatan, kering, iritasi. Kalau sekarang itu jauh lebih, walaupun nggak bagus-bagus banget kayak artis-artis Korea, tapi lebih baik guys. Nah jadi setelah dipakai tonernya, aku biasanya langsung aja 3 pump. Setelah dipakai kondisi masih kayak basah gitu, terus aku kipasin sampai dia meresap. Rasanya itu seger guys, apalagi kalau udah kena angin kayak dingin-dingin semeriwing. Oke, ini hasilnya setelah pakai toner. Nah, selanjutnya setelah aku pakai toner, biasanya aku langsung pakai emulsion. Emulsionnya juga sama dari Nature Republic yang seri Real Squeeze yang ini. Ini juga tinggal sedikit, jadi dia kayak satu bundel gitu. Cuman yang emulsion ini ukurannya lebih kecil, 120 ml, sedangkan yang ini 150 ml. Tapi dia habisnya barengan guys. Tuh. Untuk fungsinya ini sama aja kayak gini yang tonernya. Aku juga bingung perbedaan dari kedua ini apa. Yang jelas pasti benar-benar ada perbedaannya, karena fungsinya aja beda, yang satu untuk emulsion, satu untuk toner. Cuman untuk spesifikasinya aku nggak tahu. Di sini juga klaimnya sama, emulsion ini berasal dari aloe vera di California yang menghydrate dan melembabkan kulit. Jadi sama aja kayak ini, cuman perbedaan dari teksturnya ini, aromanya itu jauh lebih strong yang ini. Terus dia itu kayak kalau udah kena kulit itu yang tadinya gel jadi kayak berair gitu. Sedangkan kalau yang ini dia itu gel tapi dia lengket guys. Tuh. Kayak Nature Republic yang gel shooting itu. Tapi kalau yang ini dia kayak air aja. Tuh, hilang. Yang ini masih ada kelihatan. Langsung aja aplikasikan ke muka. Jadi aku juga sama pakai 3 pump. Langsung. Nah, sama seperti yang tadi, kalau udah diaplikasiin kita kipas-kipas. Tuh, lihat kan dia nggak kayak tonernya tadi. Kalau tonernya tadi itu kan dia kayak terlihat lebih basah, sedangkan yang ini tuh dia langsung cepat meresap ke kulit karena dia teksturnya langsung berubah kayak air, jadi lebih cepat kering. Perbedaannya sama pakai toner tadi. Kalau pakai toner yang tadi itu dia terlihat lebih lembab, lebih basah, dan lebih sehat. Sedangkan yang ini dia buat muka itu jadi glowing. Tuh, lihat. Ini kalau udah kering, tahap terakhir biasanya aku pakai shooting gel. Ini aku punya dua, satu yang bentukan gel seperti ini, satunya bentukan spray. Cuman yang spray ini sudah habis aku pakai. Ini isinya alkohol guys, karena sekarang lagi musim corona, jadi diisi mamaku pakai alkohol untuk hand sanitizer. Biasanya aku pakai yang ini kalau aku lagi malas banget pakai yang ini, karena kan ini lengket-lengket. Jadi biasanya aku pakai untuk sleeping mask. Aku sering banget pakai ini di siang hari atau pas lagi terik banget panas matahari. Ini benar-benar menyegarkan muka kita. Terus juga yang aku seneng dari shooting gel mist ini, dia spraynya itu halus banget guys. Tuh, nggak kelihatan kan? Jadi dia di kulit itu, nih, ini tuh. Jadi dia itu merata guys basahnya itu, dan cepat banget ngeresap ke kulit. Ini benar-benar menyegarkan dan solusi buat kamu yang mukanya sering iritasi di siang hari ataupun yang kering banget, karena dulu aku tipe kulit yang dia tuh kayak ada kulit-kulit ngelupas, kulit-kulit halus ngelupas gitu. Nah, semenjak aku pakai produk ini, aku tuh udah berangsur membaik gitu loh guys. Karena ini sudah habis, jadi aku bakal review yang ini. Ini tuh kecintaan banget, karena sebelum aku pakai seri dari Nature Republic ini sebelumnya,
Aku udah pakai yang Natura Republic gel ini udah dari lama, karena dulu waktu sebelum aku mau perawatan atau mau kayak skincare rutinan gitu, karena aku orangnya malas banget, aku tuh cuman pakai ini aja dulu guys. Walaupun cuman pakai ini, muka aku tuh udah berangsur membaik. Makanya aku percaya aja pakai produk seri yang lain juga. Ini cara pakainya seperti biasa. Aku pakai dulu sedikit-sedikit dulu, tipis-tipis. Ini karena emang enak guys, dia itu seger banget, dia dingin. Buat muka aku tuh adem banget. Apalagi kalau habis capek seharian, malahnya pakai ini tuh kayak hilang semuanya. Udah, kalau udah dipakai tipis-tipis, buat kamu yang mau pakai ini untuk sleeping mask, ini bisa banget. Caranya itu kalian tinggal tambahin aja agak sedikit lebih tebal kayak gini. Ini kalau dipakai sleeping mask guys, emang enak banget. Besok paginya kalian bangun, kondisi muka kamu tuh kayak lebih lembab dan lebih kenyal. Itu enak banget. Kalian harus cobain sih kalau yang ini. Buat kamu pasti, kalau cewek-cewek yang ngikutin produk dari Korea pasti tahu produk ini. Ini tuh udah kayak apa namanya, skincare rutin 1000 umat. Buat kamu yang udah pernah cobain, tolong komen di bawah. Atau buat kamu yang belum cobain, bisa komen di bawah kalau kalian harus banget cobain ini. Nah, setelah dipakai kayak gini, kita kipasin aja sedikit supaya dia agak sedikit lebih kering, karena kalau dibawa tidur dia bakalan kerengket. Kalau udah basah gini, dikipasin tuh dingin banget, kayak enak banget. Sudah, muka aku sudah selesai skincarean. Oke, mungkin sekian dulu review aku hari ini dan cara pemakaian produk Night Skincare rutin aku. Jadi ini dia barang-barangnya, khusus yang untuk Natura Republic ini. Dan buat kamu yang baru di channel YouTube aku ini, jangan lupa subscribe, klik tombol merah di bawah ini dan nyalakan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru yang aku upload. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!